Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, warga Tangerang, kita balik lagi di salah satu program About Tangerang, yaitu podcast Botang Ngobrol Bareng. Nah, spesial nih malam ini kita ngobrol dengan teman-teman dari mana nih? Ada yang tahu nggak? Kalau dilihat sih dari abang-abang ini, wah udah kuat-kuat banget nih, strong-strong badannya kan, ganteng-ganteng juga ya. Nah, jadi ini teman-teman, kita kedatangan bintang tamu dari teman-teman komunitas atau klub Road Rapper RC. MC, sorry, Road Rapper MC. Jadi di sebelah kanan saya, depan saya ini ada teman-teman. Boleh kita kenalan dulu kali ya. Yang sebelah depan saya dulu nih, kira-kira siapa nih Om? Diperkenalkan profilnya juga sebagai apa di Road Rapper MC ini. Halo, nama saya Aditya. Saya biasa dipanggil Papi sama anak-anak. Saya presidennya Road Rippers Indonesia, Motorcycle Club Indonesia. Nah, di sebelah saya ini ada Om Deva. Ini Mas Deva ini bagian dari humasnya, namanya Chainman. Terus ada prospek manager saya, namanya Levi namanya. Makasih. Oke. Oh, berarti ada bagian-bagiannya ya? Ada hierarkinya. Oke. Berarti Om sebagai pendirinya, ini juga ada bagiannya, ini juga ada bagiannya. Oh, oke, siap. Ini yang pertama nih saya mau tanya nih, Road Rappers ini sebuah komunitas atau klub apa sih Om? Mungkin saya jawab. Road Rippers Indonesia, kita itu MC, namanya Motorcycle Club. Motorcycle Club ini kalau bahasa Indonesianya klub motor. Nah, klub motor itu banyak sih teman-teman kita yang udah lebih lama, dan kalau yang saya tahu sih kita Pride of Tangerang, kita originnya dari Tangerang. Jadi mother chapternya kita di Tangerang. Kalau yang lain mungkin ada yang dari Bandung, dari bahkan dari luar negeri atau dari Jakarta. Kita yang kita tahu kita adalah kita yang berdiri pertama kali di Tangerang. Kemarin tanggal 22 kita ulang tahun, betul kan? Betul. Nah, kalau anggota hangaround ya mungkin udah sekian ratus orang. Kalau yang berpatch ini mungkin sekitar 30-an orang lah kita. Nah, prosesnya berbeda dengan istilahnya apa ya, klub motor biasa atau mungkin komunitas motor, mereka nyebutnya. Kami bukan komunitas. Kami di sini saudara semua. Jadi di sini yang masuk berarti adalah keluarga besar kita. Baik yang di hangaround, yang cuman hanya sekedar mungkin mau lihat-lihat dulu, main bareng kita segala macam. Nah, kalau dia sudah mau, biasanya nanti ada masuk lagi lebih lanjut, dia jadi prospek di situ, jadi freedman. Jadi mereka harus bakti dulu nih sama yang udah full patch kayak gini. Nah, setelah itu mereka kalau dianggap mampu baru naik jadi full patch. Gitu. Nah, full patch pun ada lagi nanti yang lifetime, yang udah di atas 10 tahun. Ada yang nanti jadi dapat bagian pekerjaan juga kayak kita misalnya jadi pengurus gitu aja sih. Nah, terus juga tugas lainnya mungkin di kedepannya adalah kita buka chapter di kota-kota lain. Seperti itu. Menarik sih. Oh, berarti pusatnya nih di Tangerang ya? Kita pionernya berarti ya di Tangerang. Berdirinya di Tangerang ya. Wah, mantap banget deh. Nah, kalau di sebelah kanan saya nih, kan ada bagian-bagian tugasnya nih Om ya. Sebelah kanan nih, Om yang ini boleh dong tugasnya sebagai apa sih di Road Rapper MC ini? Oke, karena gua sekarang ngejabat sebagai prospect manager ya, yang mana gua bersinggung langsung sama anggota-anggota. Kurang lebih lah, gambaran besarnya seluruh anggota di Road Rippers itu gua yang ngatur, gua yang tahu kabarnya dan segala macam. Pokoknya hubungan antara perorangan itu terhadap klub biasanya melalui gua. Jembatannya adalah gua. Dan seandainya kalian yang dari hangaround nih, bahasa kita dari hangaround dan mau naik ke prospek atau freedman, itu biasanya ada penyelesaian administrasi dan segala macam, itu berhubungannya sama gua langsung. Jadi ada kurang lebih formulirnya yang memastikan bahwasanya lu adalah anggota resmi dari Road Rippers MC dan diakui sama klub. Gitu. Kurang lebih kayak gitu aja prospek manager.
seperti ngambil nomor ID atau apa seperti itu ya? Ya gitulah kurang lebih. Modelnya gitu ya. Iya. Nah kalau yang sebelah depan saya kanan nih, boleh dong Om, sebagai apa terus tugasnya juga di Road Tripper ini sebagai apa? Kalau gue di sini sebagai chainman. Chainman itu diambil dari kata rantai. Nah, rantai itu di kami ini memiliki filosofi sebagai penghubung rantai itu. Jadi tugas gue ini ya sebagai penghubung, misalnya ada agenda dengan klub luar atau ada agenda keluar, atau intinya sebagai kurang lebihnya kayak humas gitu. Iya. Jadi gitu tugas dari chainman. Menarik sih, jadi saya bisa tahu nih ternyata di klub motor teman-teman struktur organisasinya juga ada gitu kan, bagian-bagiannya juga klasifikasinya, pekerjaannya lah istilahnya, PIC-nya ada. Saya mau tanya nih, saya mau tanya kenapa sih lebih seneng dunia otomotif motor ketimbang mobil gitu? Apakah ada value yang berbeda kah? Tapi kalau dilihat motor-motornya juga kan keren-keren banget nih. Nah, itu juga basicnya mungkin basic motor apa nih Om? Apakah ada klasifikasi khususnya kalau misalnya mau gabung di klub dari Road Tripper ini? Kalau ditanya kenapa kita ini, karena kita punya patch juga namanya FTW, Forever Two Wheels. Jadi memang mayoritas bukan nggak punya mobil, rata-rata pakai mobil juga kok, saya sehari-hari juga semuanya gitu. Tapi kita memang lebih seneng otomotif roda 2 satu. Kemudian kalau ditanya syaratnya masuk sini, pertama jelas harus punya motor. Kemudian motornya ini nanti harus di atas 150 cc, mesinnya tegak. Persyaratan dasar harus berkopling. Kemudian kalau bisa custom, karena kita custom motorcycle basicnya, jadi ya ke sana. Motor apapun semua diterima. Jadi nggak ada ini, mulai dari di sini di klub kami ini ada yang pakai Harley juga ada, yang pakai motor 2,5 kayak Benelli, terus kemudian memang mayoritas rata-rata Benelli karena sudah basicnya custom cruiser dia. Nah kalau yang lainnya banyak, mungkin kayak Tiger ada, terus ada yang GL, ada yang Binter Mercy ya. Yang basicnya ada yang Tiger juga ya? Ada. Jadi apa aja boleh sebetulnya asal di atas 150 cc, terus kemudian custom. Jadi dalam custom ini, jadi kalau awal masuk ya dia baru punyanya motor bebek gitu, nggak apa-apa, kita terima, tetap main sama teman-teman. Tapi mungkin dia levelnya harus di hang around dulu. Ketika dia sudah siap moksa, dia mau jadi patch over, jadi freedman atau jadi prospek, ya di situ kita minta dia udah mulai mengikuti aturan main kita gitu. Terus kemudian banyak hal ketika riding pun kami ada hierarkinya, misalnya di depan yang tadi misalnya VVIP di depan ada full patch, di belakang ini nanti yang masih freedman, di belakangnya lagi nanti ada hang round. Baru di belakang hang round nanti biasanya ada sweeper, itu dari orang-orang yang teman-teman yang jadi panitia atau istilah sergeantnya kita yang jaga gitu. Jadi bahasa-bahasanya luas juga ya ternyata ya, bagian-bagian begitu riding ya. Wah, tugas-tugasnya juga mungkin ada masing-masing lah ya Om ya. Semua orang punya tugas dan bakti masing-masing. Oke. Saya mau tanya nih ke Om Lepi nih, sejak kapan nih Om suka dunia otomotif motor? Apalagi kan motornya juga motor-motor tipe custom lah ya. Kalau gua sendiri emang bokap demennya motor ya, karena bokap juga basicnya anak motor juga. Salah satu klub di Bandung juga. Jadi ya gue lebih dekatnya ke motor dari kecil, karena bokap lebih demen main motor kayak wrecking, trail gitu. Jadi ya emang anaknya gitu kan, nurun kan akhirnya. Banyak warisannya nih, kenapa enggak? Jadi udah lebih demennya ke motor lah dibanding mobil gitu. Kalau ditanya lebih senang motor atau mobil, ya udah pasti senang motor lah, karena mobil macet ya. Lama. Terus lebih hemat gitu kan. Iya, buat kita mahasiswa lebih hemat gitu lah. Jadi lebih ada nuansa alam-alamnya juga yang bisa Benar. dijalani. Kalau kencing cewek juga lebih ini juga ya. Romantis kan? Lebih romantis. Lagi motor gitu jadi perhatian orang ya. Karena imam itu di depan. Yes. Benar. Ada yang pakai Ya. Jadi ketolong ganteng juga lah ya Om. Iya, benar. Ketolong gitu, ketolong ganteng muka-muka kita nih sama motor. Oke.
Nah kan kalau di luaran nih banyak juga nih orang yang menilai kalau klub-klub motor itu kan apa sih unfaedah segala macem gitu kan, bareng-bareng riding, terus banyak juga yang punya pandangan apa sih, ganggu jalan orang, terus ada anniversary ke daerah mana harus dateng gitu kan. Pendapat dari teman-teman nih, saya mau ke Om Deva nih. Pendapatnya gimana sih, kan Om Deva sebagai humas nih, kalau misalnya kayak datang ke Anif ke misalnya yang di Bogor gitu, boleh ditanggapi Om? Kalau mengenai perspektif orang-orang kan pasti beda-beda. Ada yang ngiranya ini apaan sih kayak gini, kayak kurang kerjaan banget, kayak nggak ada hobi lain aja gitu, macet-macetin jalan. Cuman kan kalau bagi saya pribadi ya, masuk ke klub motor itu adalah suatu, apalagi kalau udah jadi member ya gitu, merupakan suatu kebanggaan banget gitu. Mungkin bagi orang yang nggak tahu kan, taunya cuman ya naik motor, cuma kumpul-kumpul gitu. Cuman kalau bagi gue pribadi itu prosesnya itu yang bikin gue bangga bisa masuk ke dalam klub motor itu, bisa melewati proses itu dan menambah keluarga itu udah pasti, karena kan salah satu prinsip dari Road Trippers itu kan dari 7 asas salah satunya ada brotherhood. Nah, itu udah pasti mendapat. Misalnya kita di jalan ada trouble, kesusahan di jalan atau lagi ada masalah gitu, pasti ada yang bantu gitu. Terus mengenai kalau dari pandangan-pandangan orang yang negatif ya, saya sih nggak peduli sih. Iya, ya terserah mau nganggapnya apa lah. Kalau kata Pres mah klub aing kumaha aing ya. Lebih ke arah inilah, gimana ya, karena kita berdiri sama-sama ya kita lebih peduli sama sekitar kita aja, sama teman-teman kita kayak Pres, Chainman. Kita lebih peduli itulah dibanding kita harus peduliin apa omongan masyarakat dan segala macamnya, karena bukan kewajiban kita juga untuk klarifikasi tentang itu. Dan klub motor itu banyak banget dan gak semuanya baik, gak semuanya juga jahat juga gitu kan. Jadi daripada kita capek-capek buat benerin statement atau pendapat orang lain, ya lebih baik kita senang-senang aja di sini naik motor. Saya mau nambahin dikit. Oke, boleh silakan. Nah, tentang tadi yang pandangan negatifnya ya, memang orang kalau dengar klub motor pasti kan ngiranya negatif gitu, kayak bahkan ada yang bilang kayak, wah ini penampilan kayak gangster amat sih, kayak gitu kan. Ya, cuman kami ya di sini nggak peduli itu, kami cuman menunjukkan bahwa menunjukkan lewat kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Okay. Contoh misalnya dalam waktu dekat kan ada kayak bagi-bagi takjil, terus waktu kemarin juga pernah ke kunjungan ke pesantren ya. Iya, dari kegiatan-kegiatan itu kan masyarakat atau orang-orang bisa memiliki pandangan yang berbeda gitu tentang klub motor gitu. Klub motor nggak selamanya yang negatif gitu. Iya. Nggak ngebegal. Serem doang kita nggak ngebegal ya. Iya, paling itu sih. Oke. Berarti di Ramadan ini ada juga nih agenda ya Om ya? Agenda dalam waktu dekat ya? Ada ya. Boleh dong agenda kegiatan apa aja sih yang udah digarap sama teman-teman dari Road Tripper ini? Apakah mungkin agenda mingguannya atau bulanannya ada, atau base campnya di mana? Atau kalau mau riding kemana kopdarnya gitu kan? Atau di bulan puasa nih ada agenda apa aja sih? Insya Allah kita sih di minggu depan kita ada bagi-bagi takjil. Terus kemudian dijadwalkan juga mungkin di minggu depannya lagi kita ada kunjungan ke panti asuhan dan pesantren. Itu udah pasti gitu loh. Jadi kita selain berdonasi, sedekah di situ, kita juga berharap memberikan kontribusi yang baik lah ke orang-orang lain. Jadi benar kata teman-teman tadi, kita nggak perlu harus bikin statement apapun, karena orang mungkin melihat bukan kita yang ngelakuin. Kemudian bedanya klub motor dengan geng motor tuh dua hal yang berbeda gitu loh. Kita bukan itu, bukan kesana, dan malah saya yakin geng motor kalau ketemu kita pasti akan respect gitu loh. Saya sih berharap kita bisa memberikan influence yang baik sih, itu aja. Wah, luas banget nih. Hari ini saya dapat beberapa masukan atau ilmu-ilmu baru. Ternyata di klub motor itu strukturnya juga jelas. Terus begitu riding juga ada bagian-bagiannya. Oke.
Oke, by the way, waktu kita nggak cukup lama nih. Thank you nih buat teman-teman yang sudah sempetin hadir ke lokasi ini. Kita lagi ada di Cafe Monokrom yang ada di Cimone. Jadi tempatnya juga oke banget, luas. Jadi cocok banget nih buat teman-teman yang hangout ke sini. By the way, thank you nih Om udah sempetin hadir ke Cafe Monokrom ini. Kita udah ngobrol banyak karena waktunya terbatas dan saya juga dapat ilmu baru. Ternyata di klub motor tuh ada susunan organisasinya dan jelas juga ya maksudnya bagian-bagiannya ketika riding. Thank you dari teman-teman, thank you Pak Presiden dari Road Trappers, ya, thank you Om Lepi. Oke teman-teman yang udah nonton video ini, thank you, terima kasih banyak dan sampai bertemu di video selanjutnya. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.